pesan saya bagi teman-teman sahabat tani yang lagi aplikasi bahan-bahan organik seperti POC, PESNAP atau PGPR, ya kan. Oke, selamat sore sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan sore ini saya berada di ladang yang kemarin baru siap saya tanam cabai rawit. Dan hari ini tepatnya usianya 5 HST ya. Hari setelah tanam, jadi perkembangannya seperti ini. Tapi ada juga yang sebagian yang mati, batangnya putus. Entah digigit binatang apa, saya juga kurang paham. Saya kasih contoh batangnya yang putus. Sebelah mana tadi? Nah, ini dia. Seperti ini. Nah, ini batangnya. Nah, ini putus. Nah, seperti itu. Entah binatang apa ini yang udah memutuskan pohon cabai saya. Itu ada sebagian beberapa cabai yang mengalami nasib yang sama, putus juga terus mati. Ini kemarin lebih kurangnya populasi 130-an batangnya atau pohon yang saya tanam ini. Nggak banyak sih. Karena maklum aja saya juga masih subsisten, ya kan. Jadi belum berani banyak-banyak. Ini pun tanaman cabai rawit pertama saya. Jadi masih tahap uji coba atau eksperimen, ya kan. Nah, kemarin itu kan ada saya beritahu di video sebelumnya, di setiap lubang tanam seperti ini. Nah, sebelumnya di dalam lubang tanam ini kan saya taruh kompos dulu, baru saya tutup tanah, terus saya tanam cabenya, ya kan. Terus usia 2 HST saya tambahin lagi komposnya ini. Jadi cukup 1 genggam gini aja, ini sebagai contoh. Nah, cukup 1 genggam, taruh di sekelilingnya. Tujuannya apa? Jadi gini, kalau menurut logika saya, ya kan, ini tanaman cabai ini kan masih muda, perakarannya juga masih pendek, ya kan. Jadi walaupun udah kita kasih kompos di dalam lubang tanam sebelumnya, itu akarnya kan belum bisa nembus. Ya minimal kita bantulah dari atas, supaya akar-akar yang pendek ini bisa menyerap unsur hara dari pupuk kompos tersebut. Maaf, bersin. Setelah ini saya akan melakukan aplikasi penyepraian MBP, yaitu mol bonggol pisang, yang udah saya siapkan. Karena ini waktunya sore, jadi tepat sekali. Sekalian tadi juga saya bawa PGPR. Nah, ini dia sahabat tani. Ini tadi udah saya bawa ini biang PGPR ya, yang saya buat dari macam-macam akar ya. Ada akar bambu, akar serai, akar laos merah, laos putih. Pokoknya banyak akar-akaran, entah berapa macam ini. Terus ini mol bonggol pisang. Nah, kalau ini nanti saya spraykan. Tujuannya untuk menumbuhkan tunas-tunas muda. Kalau PGPR ini nanti saya kocorkan. Jadi takarannya dosisnya segini. Nah, gelas ini takarannya 200 cc atau 200 ml ya. Jadi dalam 1 ember segini saya kasih 50-nya aja. Atau
seperempatnya seperti ini. Nah, udah cukup. Baru saya tuang. Nah, nanti saya aduk-aduk sebentar, pelan-pelan biar nggak pada tumpah. Nah, ini udah saya aduk-aduk, dan cara aplikasinya seperti ini. Saya memberinya 2 takaran ini. Ini 1 gelas ini takarannya itu 40 cc atau 40 ml. Jadi kalau 2 kali ini berarti 80. Kenapa cuma 80 saya kasih? Di sini kan masih sering hujan, ya kan? Minimal 2 atau 3 hari sekali itu pasti hujan. Jadi menurut saya pemberian bahan organik itu tidak perlu banyak, yang penting sering. Ya, begitu kalau menurut saya. Jadi daripada pemberian sekali banyak tapi jarang-jarang, jadi menurut saya mending sedikit-sedikit tapi sering. Nah, seperti itu. Jadi terus kita lanjut ke apa? Aplikasi penyepraian. Nah, ini teman-teman sahabat tani. Jadi untuk ukuran dosisnya saya memakai ini. Ini namanya suntikan ya kalau bahasa awamnya. Kalau kata istri saya ini namanya speed. Nah, ini biasanya kalau dijual-jual kata istri saya itu berapa kemarin dibilangnya itu, lupa saya, antara 3.000 atau 5.000, antara segitulah, 3.000 atau 5.000 rupiah satu speed ini. Kalau di rumah sih saya kayak gini tuh banyak ya, karena istri saya kan perawat, jadi stok kayak gini tuh banyak. Jadi bekas sisa dia apa untuk nyuntik itu tinggal saya rebus pakai air panas, biar tujuannya untuk mensterilkan, baru saya pakai. Ini terlihat di sini ya, ukurannya itu 3 mili atau 3 cc. Jadi saya memberi apa itu dosis spray itu kan masih baru pindah tanam, jadi saya belum berani tinggi-tinggi. Jadi 1 liternya itu per liter air, maksudnya saya kasih dosisnya itu untuk mol bonggol pisangnya 2 cc aja. Jadi ini saya penuhkan dulu, ini ukurannya 3 cc. Nah, baru kita tinggal tambah 1 cc lagi. Nah, itu terlihat ukurannya ya, 0,5 atau sama dengan setengah mili. Kok rabun. Nah, itu ukurannya 0,5 atau sama dengan setengah mili. Terus ada 1 cc, 1,5 cc, 2 cc, 2,5 cc, atau 3 cc atau mili. Cc sama mili itu sama ya, cuman beda penyebutan aja. Nah, tadi udah 3 cc kita kasih, kita tinggal menambahkan 1 cc lagi, karena per liter air kan saya kasih dosis mol bonggol pisangnya itu cuman 2 cc aja. Nah, ini pas ya, 1 cc. Nah, ini nah ini ukuran cap semprotnya ini ukuran 2 liter ini. Nah, 2000 mili atau 2 liter ya. Jadi 1 liternya itu saya kasih 2 cc untuk mol bonggol pisangnya. Jadi kalau 2 liter saya kasih 4 cc. Tadi yang pertama saya kasih 3 cc, jadi yang keduanya saya kasih 1 cc, jadi pas 4 cc ya kan. Nah, tinggal kita kocok-kocok nanti atau guncang-guncang, terus kita spraykan. Jadi mol bonggol pisang ini selain mengandung bakteri pelarut fosfat, dia juga lengkap mengandung ZPT lengkap, yaitu zat pengatur tumbuh. Jadi kalau kita spraykan pada tanaman budidaya yang masih usia vegetatif atau masih usia muda, itu bagus untuk merangsang pertumbuhan tunas baru sama
merangsang pertumbuhan akar kalau kita aplikasikan ke ke pangkal batangnya. Tapi kalau kita spray lewat daun, maka yang dirangsangnya itu pertumbuhan tunas baru. Oke, kita lanjut dulu. Nah, seperti ini cara penyepraiannya teman-teman sahabat tani. Nah, cukup gitu aja. Oke. Pesan saya bagi teman-teman sahabat tani yang lagi aplikasi bahan-bahan organik seperti POC, PESNAP atau PGPR, ya kan, itu mendingan dosisnya sedikit-sedikit tapi sering, ya kan, daripada nanti dosisnya banyak-banyak terus malah overdosis, malah kita yang udah capek, ya kan, hasilnya pun nggak ada, sia-sia, kecewa kita, ya kan. Yang mau mengikuti cara saya ya silahkan, ya kan, atau mungkin teman-teman sahabat tani punya cara yang lain ya silahkan, karena ilmu pertanian ini luas, ya kan, bebas kita memilih ilmu yang mana. Kalau saya sih jujur aja saya masih pemula, ini masih tahap coba-coba, masih eksperimen saya. Jika nanti berhasil ya saya lanjutkan sambil saya inovasi lebih lebih baik lagi ke depannya, supaya pertanian saya itu bisa lebih maju lagi. Oke, ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.